Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang berita-berita di media. Informasi aktual dan akurat pada teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media. Informasi yang disampaikan dalam teks berita adalah informasi yang aktual, penting, dan menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Ciri teks berita. A. Berita bersifat faktual atau harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis, serta tidak ada rekayasa. B. Berisi informasi aktual, terbaru atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. C. Kronologis atau runtutan. Peristiwa disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. D. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. E. Bersifat objektif atau apa adanya dan umum, serta memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Syarat berita. A. Faktual. Berita harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. B. Aktual. Berita disajikan harus yang terkini atau terbaru dan cepat disampaikan. C. Akurat. Berita ditulis berdasarkan fakta dan opini dari narasumber melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak direkayasa untuk kepentingan tertentu. D. Lengkap. Berita disusun secara lengkap agar jelas, mudah dimengerti, serta memuat 6 unsur berita, adik Simba, atau rumus 5W1H. E. Berimbang. Berita harus asli, tidak berat sebelah, dan tidak memihak orang atau pihak tertentu. F. Menarik perhatian. Berita harus menarik dan di luar kebiasaan. G. Kedekatan. Berita akan menimbulkan nilai ketertarikan lebih kepada pembacanya dikarenakan kedekatan psikologis dan lokasi atau geografis. H. Sistematis dan mudah. Berita harus disusun secara runtut dan informasi penting diletakkan di awal. I. Dampak, yaitu sekuat apa berita itu memberikan pengaruh dalam memberikan informasi, memengaruhi, menghibur, dan mendidik yang merupakan tujuan jurnalistik. Unsur-unsur berita. A. What, atau apa, dinyatakan dengan pertanyaan peristiwa apa yang terjadi. B. Who, atau siapa, dinyatakan dengan pertanyaan siapakah pelaku dalam peristiwa itu. C. When, atau kapan, dinyatakan dengan pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi. D. Where, atau di mana, dinyatakan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. E. Why, atau mengapa, dinyatakan dengan pertanyaan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. F. How, atau bagaimana, dinyatakan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur berita. A. Judul atau headline. Judul atau headline, judul berita. Headline biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. B. Teras berita, kepala berita atau orientasi. Teras berita berisi hal penting, pokok, atau inti, serta dapat menjadi penentu bagi pembaca untuk melihat atau menyimak isi berita lebih lanjut. C. Badan bodi atau tubuh berita. Badan berita berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. D. Kaki leg atau ekor berita. Kaki berita leg berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Jika kaki berita dihapuskan, tidak akan berpengaruh pada kelengkapan berita. Pola penyajian berita. A. Struktur bebas. Pola penyajian struktur bebas. Hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita, biasanya digunakan pada penulisan fitur. B. Piramida bertumpuk. Pola penyajian piramida bertumpuk digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Hal ini dilakukan agar pembaca mengikuti berita hingga awal sampai akhir. C. Piramida terbalik. Pola penyajian piramida terbalik. Informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Paragraf ini berisi jawaban atas pertanyaan adik Simba atau bagian terpenting berita. Kaidah kebahasaan teks berita. A. Bahasa baku, netral dan objektif. Bahasa baku merupakan bahasa yang pengucapannya
dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar seperti KBBI. B. Konjungsi. Dalam teks berita sering terdapat konjungsi. Konjungsi kata tugas atau kata hubung berfungsi menghubungkan dua kata atau lebih kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. C. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berita menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berita kutipan langsung diapit oleh tanda petik dan kutipan tidak langsung tanpa tanda petik yang diungkapkan kembali oleh penulis dengan bahasa sendiri. D. Kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. E. Adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Pada umumnya, adverbia digunakan sebagai pewatas. F. Verba transitif dan verba pewarta. Teks berita menggunakan verba transitif, yaitu kata kerja yang bentuknya dapat diubah antara pasif dan aktif. G. Bahasa denotatif. Teks berita menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Dengan demikian, teks berita tidak boleh memakai kata yang nantinya menjadi ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman. Konjungsi ada beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. 1. Konjungsi temporal, merupakan kata hubung yang mengacu pada waktu dan sekaligus sebagai sarana kohesi teks. 2. Konjungsi kronologis, merupakan kata hubung untuk menjelaskan urutan waktu. Konjungsi kronologis ditandai dengan kata-kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Menyajikan teks berita. 1. Penyajian berita secara tertulis. A. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita atau faktual, aktual, penting, menarik, dan memenuhi rumus 5W plus 1H. B. Fakta dan data ditulis berdasarkan rumus 5W plus 1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik. C. Komposisi naskah berita terdiri atas judul, baris tanggal, nama tempat berlangsungnya peristiwa atau tempat berita dibuat, dan nama media yang memuat, teras berita, tubuh berita, dan ekor atau kaki berita. D. Menyuting naskah berita. Koreksi kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh. Syuting pula pemakaian ejaan secara tepat. Penulisan berita yang dikenal secara umum. A. Straight news atau hard news. Berita lempang, mudah dipahami, yaitu teknik penulisan berita yang memiliki ciri-ciri menggunakan gaya bahasa to the point, alias lugas dan cenderung menaati asas 5W1H. Biasanya dipakai di koran. B. Feature news, yaitu tulisan yang gaya penulisannya merupakan gabungan antara bahasa artikel dengan bahasa sastra, sehingga cenderung enak dibaca. C. Comprehensive news atau in-depth news, penulisan berita yang komplit, ilmiah, dan memakai referensi. D. Investigative news. Jenis ini merupakan yang tersulit karena membutuhkan ketajaman analisis dan kelengkapan data. 2. Penyajian berita secara lisan. A. Memahami isi teks berita yang akan dibacakan. B. Memahami satuan struktur bahasa. C. Menggunakan lafal yang jelas. Lafal merupakan cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. D. Menggunakan intonasi atau irama yang tepat. E. Memperhatikan kejelasan ucapan. F. Menempatkan jeda panjang maupun pendek secara cepat. G. Memberikan tekanan atau keras lembutnya pengucapan bagian ujaran aksen yang tepat.
H. Memperhatikan sikap, gestur tubuh, penampilan, serta mengatur kecepatan gerak mata. I. Menggunakan ekspresi mimik wajah secara tepat sesuai isi berita. J. Mengatur nafas dengan cepat. 3. Penyajian berita melalui vlog. Vlog merupakan kepanjangan dari video blogging. Vlog adalah salah satu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video selain teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti kamera digital dan smartphone. Blogging merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan situs atau blog yang dimiliki. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Izin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.